cuan, we be getting money. Cuan. Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya share info bahwa grup STS open lagi. Grup STS diskusi dan rekomendasi bulan September 2024. Nah, teman-teman akan tergabung ke dua grup ini ya kalau masuk grup. Dan kita akan intip STS yang masih jalan saat ini, yaitu STS Agustus ya, sampai tanggal 30 nanti. Nah, kita dapat profit dari 3 saham swing langsung di saat market open, yaitu Telkom, Antam, dan Excel, teman-teman. Luar biasa, ini swing. Terus ada Jekon Cuan yang menu-menu biasa, Nes, Campina ya, di sini Toba ya, Mapas, Mil Cuan, Okas, UNTD, BSBK, dan ini swing lagi kita cuan. Terus ada BRMS nih ya, untuk BTP swing lagi, Oasa, JAR, dan sebagainya. MNCN kita dapat TP swing juga di sesi 2, dan Inco yang terakhir teman-teman. Hari ini kita dapat swing di cuan swing di 5 guys ya, 5 saham, luar biasa. Nah, kita intip aja guys ya, ini adalah menu swingnya, STS-nya teman-teman, luar biasa. Ini udah saya kasih hijau-hijau, ini udah hit. Dan bagi teman-teman yang tergabung ke grup STS rekomendasi September, teman-teman akan dapat 2 bonus sekaligus, yaitu yang pertama adalah bonus rangkuman saham yang laporan keuangannya naik kuartal 2. Ini ada 118 saham, teman-teman ya. Ini contohnya ada Ali dan Nases nih, naik dari 367 ke 500 miliar dan dia naiknya 37% dan seterusnya. Kalau teman-teman langsung gabung ke grup STS September, teman-teman akan langsung dapat tabelnya ini. Dan bonus yang kedua adalah bonus rumus saham uptrend. Nah, ini terakhir saya bagi di Januari atau Februari ya, STS itu udah lama banget nggak bagi, dan kita akan bagi lagi teman-teman. Di STS ini dapat langsung 2 bonus. Langsung cat saya aja, jangan sampai ketinggalan ya. Kita lanjut ke videonya teman-teman. Semua bro yang melihat di Fajar Daily, dan kali ini kita tahu kenapa di bulan September itu belum muncul IPO guys. Biasanya itu ya pertengahan bulan ya, pertengahan bulan ini itu muncul ya book building IPO yang bulan depan. Nah, ini udah tanggal 26 belum ada IPO guys. Nah, ternyata ini guys masalahnya, kita tahu ya. Kita tahu nih, ini adalah berita beberapa jam yang lalu, yaitu beredar surat pegawai bursa itu terima suap IPO ya, otoritas bursa buka suara. Nah, ada kasus ternyata guys ya, orang-orang yang istilahnya itu memverifikasi IPO itu terima suap ya. Jadi saya kira sih harusnya tuh ada IPO bulan depan yang udah disiapin bursa gitu ya. Nah, karena yang verifikasi itu kena suap ya, atau terima suap, jadi mungkin itu dibatalkan dulu atau ditunda dulu. Terus istilahnya itu diverifikasi ulang oleh orang lain kayak gitu guys. Nah, itu jadi IPO bulan depan ditunda guys, karena ada indikasi terima suap. Dan saya udah baca artikelnya, ini nggak sekarang ini aja, nggak bulan September aja atau nggak bulan Agustus aja. Ini udah terjadi beberapa tahun yang lalu ternyata guys ya. Nah, teman-teman ingat nggak ya, IPO tahun 2022 dan 2023 banyak banget yang busuk ya. Banyak banget yang busuk guys ya. Ada yang baru beberapa ya 1 minggu 2 minggu udah gocap ya. Bahkan ada yang 3 hari guys, kalau nggak salah sama Maksi, kalau nggak salah itu 3 hari apa 4 hari itu udah gocap. Nah, ternyata ya ini guys ya, masalahnya itu di bagian verifikasi. Jadi gini guys alurnya. Jadi ada sebuah perusahaan yang pengen galang dana ya, dia pengen jual sahamnya itu di bursa. Dia bikin prospektus ya, bekerja sama sekuritas tentunya ya. Nah, terus kan sebelum muncul di IPO kan dicek dulu sama orang yang verifikasi di bursa. Dicek dulu tuh, oh ini bener gak sih perusahaannya gitu ya, prospektusnya bener gak sih, tulis-tulisannya tuh angka-angkanya bener gak sih, kan dicek sama mereka. Nah, mereka kan orang-orang pinter ya, tapi orang-orang pinter itu juga belum tentu beradab, beretika ya kan. Jadi mereka pinter doang tuh ya, pinter ngurusin IPO, ngitung-ngitung gitu ya. Tapi kalau nggak punya, istilahnya nggak beriman, terus nggak punya adab, nggak punya etika kan, jadi mereka bisa disuap guys. Oh, terus misalnya nih perusahaan nyetorin prospektusnya gitu ya ke bursa dulu sebelum dimunculin ke IPO, sebelum kita bisa baca gitu kan. Mereka kan cek dulu. Nah, ngecek, kasih amplop ya kan, mau sebusuk apapun, mau semanipulatif apapun ya, kalau udah di amplopin ya di ACC juga. Pasti kalau orang yang ACC IPO itu pasti udah tahu kalau perusahaan ini tuh nggak pas, atau istilahnya manipulatif tuh bisa. Misalnya profitnya dikit tiba-tiba ditebelin ya kan, ekuitasnya
harusnya cuma 20 miliar ditulis 60 miliar, digelembungin gitu loh, guys ya. Harusnya sih bursa tahu, tapi karena yang verifikasi ya, bagian verifikasi disuap ya lolos aja kayak gitu ya. Jadi imbasnya kemana? Dampaknya kemana? Ya ke kita nih yang beli. Ya kita kan hanya bisa baca. Teman-teman lihatlah prospektus. Teman-teman kan hanya bisa baca, hanya bisa ngitung valuasi yang ada di prospektus. Tapi kan kita nggak tahu apakah tulisan di prospektus itu benar angkanya. Kan kita nggak tahu. Misalnya ekuitas, di prospektus ada labanya segini, labanya misalnya 300 miliar, labanya misalnya 20 miliar. Kita emang bisa mastiin apakah itu benar. Terus kayak gitu guys ya. Terus ekuitasnya ada 60 miliar. Nah kita kan cuma bisa ngelihat 60 miliar gitu. Tapi kan kita nggak bisa mastiin apakah bener-bener 60 miliar gitu kan. Kalau bagi retail kan nggak bisa. Yang bisa mastiin itu aja yang lolosin ini. Kok bisa lolos gitu ya itu guys. Nah itu guys ya masalahnya. Jadi kalau teman-teman yang tahun 2022, 2023 dan awal tahun 2024 tuh IPO-nya langsung nyungsep. Nah, ini dia biang keroknya guys ya, yang bagian verifikasi ini kena suap. Dia nerima suap. Dia yang terima suap, kita yang rugi. Kayak gitu guys ya. Nah, karena kan kita hanya bisa ngitung yang ada di prospektus, kita nggak bisa mastiin apakah yang di prospektus itu benar atau enggak. Kayak gitu guys. Nah, jadi teman-teman udah tahu nih ya kenapa bulan depan nggak ada IPO. Jadi jangan nanyain ya, Bang, bulan depan nggak ada IPO, kenapa? Nah, ini masalahnya ya, yang bagian verifikasi disuap. Makanya mungkin antrian-antrian IPO itu dicek ulang sama bursa gitu ya, sama orang lain tentunya yang ini kan katanya udah di PHK gitu ya. Terus dicek ulang mungkin sama orang baru atau apalah. Semoga aja nggak kena suap lagi kayak gitu guys. Nah, mungkin bulan depan lah baru ada IPO-nya guys. Dan mungkin aja nanti banyak yang dipangkas tentunya ya. Nggak semua di IPO. Misalnya ada antrian IPO ada 20. Nah, yang ngelolosin kan orang yang kena suap ini. Orang-orang atau kelompok orang yang kena suap. Nah, mungkin nanti kalau diganti orang yang baru yang nggak kena suap gitu ya. Mungkin jadi 5. Yang 15 kan harusnya nggak lolos gitu. Jadi istilahnya ya sebenarnya saya kira sih banyak banget perusahaan itu yang mau go public. Itu banyak banget. Yes. Cuman kan sama bursa dicekin, ini layak nggak sih go public gitu ya, biar retail tuh nggak rugi gitu guys ya kan gitu kan. Harusnya kan fungsi bursa kan seperti itu mbak, nyaring saham-saham yang bener-bener aja nih, yang ada yang istilahnya listing di bursa itu yang nyari yang paling bener-bener aja, nggak semua perusahaan tuh bisa masuk kayak gitu. Kalau semua perusahaan bisa masuk nggak usah dicek ya banyak banget gitu ya. Nah, tapi nanti retail yang rugi kan, kasihan seperti itu guys ya. Nah, semoga aja nanti bursa segera perbaiki ya kan orang-orangnya, ganti orang-orang yang lebih berintegritas. Nah, nggak hanya pinter. Kalau saya yakin kalau mau masuk bursa efek, saya kira pasti pinter lah orang. Ya pasti udah pinter. Cuman masalahnya kan dia itu berintegritas, beretika ya, atau beriman atau enggak kayak gitu guys ya. Ya kalau yang semuanya dilolosin, ya perusahaan-perusahaan manipulatif dilolosin kan kasihan retail kayak kita ini ya, baru beli IPO langsung nyungsep kayak gitu guys ya. Nah, semoga diperbaiki guys ya. Tapi ya ini kayak udah ya wajar lah ya. Namanya juga negeri Konoha gitu, nggak hanya di bursa. Hampir semua lini kan ada KKN ya, korupsi, kolusi, nepotisme semua. Bahkan ya pemimpin negara juga ngajarin kayak gitu juga gitu. Jadi istilahnya ya sebagai warga Indonesia ya kita harus terima lah, inilah negara kita, inilah Indonesia ya, teman-teman harus terima dan jangan terlalu banyak protes gitu ya. Karena ya kalau teman-teman protes ya pindah aja negara sono. Ya kita hanya bisa terima teman-teman ya, dan saya juga hanya bisa mengeluh ya, dan nggak bisa ngapa-ngapain. Saya nggak bisa ngapa-ngapain, saya disuruh ngapain, mau ngapain, nggak bisa ngapa-ngapain kan, hanya bisa oh ya gitu ya, aduh ya, hanya bisa gitu aja. Oke, sampai ketemu di video berikutnya teman-teman. Cuan, we be getting money. Cuan.